Pagi persembahan RRI Manado. Baik, Shalom, selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi ya, dan pagi ini ya kami melayani Anda ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, sarjana teologi ya, Magister Pendidikan Agama Kristen. Ya, dan pagi ini pendengar kita akan merenungkan firman Tuhan ya melalui perenungan kitab Matius 28 ayat 1 sampai 4 dengan tema kekuasaan Tuhan yang dahsyat. Nanti juga kita akan kasih kesempatan ya untuk sesi interaktif Anda yang ingin bertanya seputar topik ataupun yang ingin didoakan. Ya bisa di 0821 95835080 baik melalui SMS, WhatsApp ataupun melalui line telepon ya, atau Anda bisa kasih komentar tanggapan melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, kami langsung menyapa saja. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Bung Mike. Oke, kabar gimana hari ini Pak Pendeta? Oh, luar biasa, Luar Tuhan biasa. Yesus dahsyat. Iya, selamat Paskah. Ya. Oke. Baik, Pak Pendeta silakan untuk perenungan firman Tuhan. Ya. Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari berdoa. Tuhan, Engkaulah yang telah mati namun bangkit, memberi keselamatan bagi kami. Kami percaya kehidupan yang mengandalkan Tuhan diberkati. Tuhan kiranya juga menjamah dan menguduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bu Michael Chia bersama dengan tim, kami telah siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Semua pendengar dimanapun berada yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado pun ada dalam berkat. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Injil Matius 28 ayat 1 hingga 4 saya bacakan bagi kita kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita, shalom, damai di hati, kekuasaan Tuhan yang dahsyat. Saudara, apa yang telah terjadi pada waktu Tuhan Yesus bangkit, ya, itu merupakan kekuasaan Tuhan yang dahsyat. Kenapa? Karena memang sebelum ia mati dan bangkit, ia sudah menyatakan itu kepada para murid. Bahkan jauh sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, para nabi sudah menyatakan bagaimana anak manusia akan menderita, dia akan disalibkan, mati namun bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini bukti nyata, saudara. Kekuasaan Tuhan itu dahsyat. Bukan hanya pembuktian bagi kita manusia secara heran atas kebangkitannya, tetapi ada tanda-tanda alam yang luar biasa. Karena itu saat kita membaca bacaan ini, Alkitab mengatakan di ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Saudara, kenapa malaikat harus datang menggulingkan batu itu? Karena ada segel yang disampaikan oleh pemerintahan Romawi sebagai tanda bahwa orang ini, maksudnya Yesus, sudah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi karena mereka takut, jangan-jangan apa yang dikatakannya ini benar, padahal betul, ya, padahal ini benar, maka mereka memasang ya batu yang ada menutupi kubur Yesus, bahkan juga dilapisi dengan meterai dan penjaga. Namun semuanya sia-sia. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari yang ketiga dia akan bangkit, itu benar-benar terjadi. Dan
kekuasaan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Kita bisa membayangkan mereka yang menjaga itu seperti orang mati, ketakutan, pucat karena kekuasaan Tuhan. Saya mau bilang saudara, kalau kekuasaan Tuhan berlaku, tidak ada yang dapat membatasinya. Ingat, hanya orang yang percaya yang selalu mengutamakan Tuhan, dia akan mengalami keajaiban dan kekuasaan Tuhan. Kalau Anda punya masalah pergumulan hari ini, percayalah bahwa Tuhan berkuasa atas masalahmu. Tuhan berkuasa atas pergumulanmu. Dia berkuasa atas sakitmu. Dia berkuasa atas pekerjaanmu. Dan jangan pernah mengandalkan kekuatanmu yang lemah, terbatas, dan tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi setiap kali kita mengandalkan kekuasaan Tuhan, sesuatu terjadi begitu besar, begitu luar biasa, begitu mulia bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Ingat, Tuhan telah membuktikan termasuk alam ada dalam kekuasaannya. Perkataan Yesus pada Matius pasal 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Karena itu, kita punya tanggung jawab yang besar karena dia berkuasa di sorga dan di bumi. Jaminannya mulia. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kemenangan demi kemenangan telah menjadi bagian hidup kita. Karena itu tetap andalkan Tuhan dan Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, baik, luar biasa ya untuk pencerahan firman Tuhan pagi hari ini lagi. Amin. Dan baik pendengar, silakan kami kasih kesempatan ya untuk selanjutnya di sesi interaktif pagi ini. Baik di SMS, WhatsApp, dan juga di line telepon 082195835080. Atau Anda bisa kasih pertanyaan, tanggapan, komentarnya melalui kanal YouTube RRI Manado. Atau yang ingin didoakan juga boleh ya. Kami siap melayani Anda untuk pagi ini. Oke, baik, ini sudah ada penelpon Pak Pendeta. Langsung saja shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Terimun. Om Boy, temun. Oh, Pak Boy. Oke. Pak Selamat Boy, pagi, Pak temun Pendeta. silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Pasca, Pak Boy. Pendeta. Selamat pagi Bu Mike. Selamat Paskah Terima juga kasih, Pak Boy. teman-teman. Mm-mm. Selamat Paskah. Oke. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Damai di hati. Iya. Silakan Pak Boy. Oh, Hanya mengucapkan selamat oke. Paskah saja ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Boy yang ada di Tomohon ya. Oke, sekali lagi pendengar, kita kasih kesempatan untuk sesi interaktif pagi ini yang ingin bertanya seputar topik dan tema kita ya. Oke, kita ke penelpon lagi. Shalom, selamat pagi. Halo, shalom, selamat pagi. Selamat. Kita, Baika. Iya, selamat pagi Seska. Selamat Paskah. Sama-sama, Paskah, terima Bu kasih. Seska. Selamat Paskah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mohon doa karena mohon doa. Oke, Ya. itu aja. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih. Iya, Kasih. terima kasih. Iya, Seska Minahasa Utara. Ya, terima kasih ya. Ya, kalaupun ada juga melalui SMS dan juga WhatsApp ya di 082195835080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado, silakan. Kami juga kasih kesempatan untuk Anda. Ya, baik Pak Pendeta, dari perenungan firman Tuhan kita ini kekuasaan Tuhan yang dahsyat. Ini apakah juga ada hubungannya dengan perayaan Paskah kemarin ini? Yes. Ya. Kalau kita bicara soal kekuasaan Tuhan, Mhm. saya kasih contoh Bung Mike ya. Ya. Sebelum Jumat Agung, hari Kamis ya itu kejadian ya, ada tanah goyang. Oh iya, gempa ya. bumi ya. Odo, orang bilang tanah goyang, gempa bumi. Hmm. Itu Bung Mike, ya, sebenarnya adalah bagian yang mau mengingatkan kita secara pribadi ya, saya mau katakan. Saya sempat buat Hmm. konten ya dengan mengingatkan kita, Tuhan kasih ingat orang ya, besok sejumat Agung ya. Ya, jangan orang pikir karena libur ya jadi dianggap itu Jumat Agung adalah hal yang biasa ya setiap tahun dilakukan, bukan itu. Tapi sebenarnya mau mengingatkan kepada kita bahwa mari kita siapkan hati kita.
ingat orang lewat peristiwa ini supaya kita punya waktu khusus dengan Tuhan. Dan itu terjadi loh Bung Mai. Iya. Ya. Di hari Jumat itu rata-rata gereja itu penuh Full. sesak dengan manusia. Ya. Ya, dan ini adalah sebuah keajaiban buat saya. Ini kekuasaan Tuhan yang dahsyat. Berarti manusia masih takut Tuhan, Bung Mai. Ya, artinya kita masih mengingat bahwa Tuhan kasih ingat orang. Supaya orang harus mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan kalau kaitannya dengan kebangkitan Kristus, kekuasaan Tuhan yang dahsyat, betul. Karena apa yang telah dikatakan ribuan tahun sebelumnya itu terjadi. Dan pemerintah Romawi memaksakan diri kalau boleh menjaga mayat Yesus. Dan ternyata sekalipun orang mau jaga berapa lapis DP pasukan pakai meteranya, tidak ada orang bisa buka, tapi malaikat bisa menggulingkan batu itu. Itulah kekuasaan Tuhan. Dan Yesus benar-benar bangkit. Ya. Dan karena dia bangkit, dia hidup, maka kita yang sebenarnya harus dihukum, diberikan kebebasan, kemerdekaan, bahkan keselamatan yang gratis daripada Tuhan. Ini luar biasa loh, Mai. Ini dahsyat sekali bagi kita yang percaya. Luar biasa kekuasaan Tuhan bagi hidup kita. Begitu, Bung Mai. Iya, betul. Oke, luar biasa Pak Pendeta. Bahkan banyak orang yang mungkin bertanya, bagaimana aja waktu itu kalau Tuhan yang berkorban untuk orang, bagaimana tong hidup sampai sekarang ini, Kang? Betul. Alkitab bilang di Korintus, Bung Mike, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Artinya apa? Dia sudah katakan memang sejak awal, ya, bahwa itulah cinta Tuhan. Orang boleh kembali ke kejadian ya, ketika dilakukan oleh manusia, ya, dia jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia harus mempersembahkan korban. Sampai berapa banyak lagi ya kita mempersembahkan korban ketika kita berdosa. Dan karena itu dia sendiri yang datang untuk betul-betul memberikan nyawanya bagi kita supaya kita yang percaya hidup dalam keselamatan kasih karunia. Oh, luar biasa. Itu sedangkan tamang bae Bung Mai, tidak ada yang akan memberikan nyawa ya. Iya. Tetapi Kristus luar biasa. Dia sangat mengasihi kita dan karena itu dia rela memberikan nyawanya supaya kita selamat. Nah, ini tuh pengorbanan ya. Ini tuh keselamatan yang dianugerahkan buat kita. Dan karena itu menjadi pelajaran berharga buat orang semua, Bung Mai, bahwa semua yang ada pada kita di dunia ini sifatnya hanya sementara. Harta, kekayaan, kedudukan, dan jabatan, semua popularitas hanya sifatnya sementara. Yang pasti dan kekal itu adalah keselamatan. Ya. Jadi jangan berpikir begini, aduh kalau kita so kaya sekali, kita so punya jabatan, kita so aman. Iyo, aman di dunia. Mungkin ada tuh penjaga luar biasa, ada jaga berlapis-lapis, kita aman ya. Tapi ingat, apakah kita sudah punya jaminan keselamatan untuk kehidupan kekal? Karena ternyata selamanya daging ini ya. Kalaupun nanti suatu saat ketika Tuhan datang ya, dan kita masih hidup, dia akan mengubahkan ya tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh rohani. Yang penting kita melakukan kehendaknya, ya. Betul, dan yang itu yang berkenan Tuhan pastinya. mau, ya. Makanya kan tuh orang bilang bertahanlah hidup, tapi kita tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Bagaimana kita mau menikmati hidup? Tapi kalau kita sudah punya kepastian keselamatan, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kita jaminan, maka kita hidup dalam damai dan sejahtera. Gitu, baik, luar biasa Pak Pendeta. Kita ke penelpon dulu. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta Alfred. Selamat pagi Pak Raiko, Pak Rudi. Shalom, damai di hati. Iya, silakan Pak Rudi Leilem. Saya juga terharu dengan pembacaan firman ini. Yang disampaikan dengan Pak Pendeta. Juga itu dikatakan itu gempa tuh hari Kamis itu. Memang bukti memang sangat banyak yang mengikuti ibadah di Jumat Agung. Dan pendapat saya kalau orang yang tidak ikut ibadah Jumat Agung waktu itu tidak mau mengikuti ibadah Jumat Agung, berarti dia tidak mengambil bagian dalam kematian Tuhan Yesus. Dia tidak mau mati bersama Yesus kalau dia tidak ikut ibadah Jumat Agung. Dan juga tidak mau ikut di ibadah kebangkitan, dia juga ikut mati bersama Yesus, tapi dia tidak mau bangkit bersama Yesus kalau dia tidak ikut ibadah kebangkitan. Itu pendapat saya kan.
Jadi sungguh luar biasa kalau ada ikut ibadah kematian dan juga menyampaikan ibadah kebangkitan. Ya, cuma itu. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih. Pak Raiko yang ada di Leilem ya. Ini soal beribadah di Jumat Agung dan juga ibadah di Paskah. Ya. Bagaimana tanggapannya Pak Pendeta ketika ada orang yang tidak mengikut, kecuali ada halangan mungkin saat harus melaksanakan tugas atau mungkin sakit ya Pak Pendeta. Gimana Pak Pendeta? Iya, setiap orang kan kita tidak tahu apa yang dia rasakan, dia alami, ya. Dan ketika kita datang pada Tuhan, memang membutuhkan kesungguhan hati ya untuk bisa kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini sebenarnya tanda awas juga buat kita ya, bahwa kita tidak sekedar datang beribadah loh Bung Mai, tapi kita mau betul-betul menghayati bagaimana kita mau mati bersama dengan Kristus, kita mau bangkit bersama dengan Kristus. Mati bersama dengan Kristus artinya kita mematikan segala keinginan-keinginan dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, apa itu? Apapun itu. Ya, ya. Dan kalau kita mau hidup dalam kebangkitan Kristus berarti hidup baru. Ya, kita dibaharui. Ya. Jadi jangan pada waktu kita Jumat Agung kita betul-betul menyatakan Tuhan kita sudah matikan segala keinginan-keinginan daging kita, hidup dalam dosa kita sudah tinggalkan, dan sekarang ketika kebangkitan kita mau hidup baru di dalam Kristus. Tapi ternyata ya setelah lewat Paskah kita masih kembali pada kehidupan lama kita. Nah, ini. Jadi artinya hanya formalitas berarti ya Pak Pendeta? Hanya formalitas. Jadi sebenarnya ini diingatkan juga oleh Pak Rudi tadi ya, bahwa kalau kita betul-betul mau mematikan segala keinginan kita hadir dalam persekutuan ibadah biar Tuhan yang membaharui. Begitu juga ketika kita merayakan Paskah, kita benar-benar sudah dimenangkan oleh Kristus dan kehidupan kita betul-betul diberkati oleh Tuhan. Begitu. Oke, baik. Ya. Kita ke penelpon lagi ya. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Pak Sagai. Pagi. Iya, Pak Sagai ya, Bitung. Selamat pagi Pak Pendeta. Pak Pendeta Sohafal. Paskah. Iya. Selamat Paskah. Iya, selamat Paskah juga Pak Sagai. Iya. Memang apa yang diungkapkan oleh Pak Raiko tadi, seperti itu, tak kira itu juga dirasakan di Girian pada hari Jumat, Jumat Agung, dan hari Minggu, perjamuan. Kehadiran memang luar biasa. Bahkan di sela-sela menunggu pergantian meja, ada ungkapan teman, dia bilang, ternyata ini orang-orang masih takut Tuhan. Bayangkan baru dengan gempa, ini orang lari ke gereja. Apalagi yang lain. Kemudian dibuktikan juga dengan ibadah Paskah. Memang kehadiran luar biasa. Oleh karena itu dengan peristiwa tanah goyang menuju ke Jumat Agung dan Paskah, ini seolah-olah ini satu paket yang dinyatakan Tuhan untuk mengingatkan kita manusia ada banyak hal yang melakukan pelanggaran yang tidak lagi mengingat firman. Oleh karena itu, semoga dengan Paskah ini lebih mengingatkan orang semua untuk kembali ke jalan Tuhan, sehingga kita meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baik.
Saya kira itu saja dan Oke. mohon didoakan. Iya, Terima kasih. mohon didoakan. Oke, baik. Yo, Terima kasih Pak. selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mohon didoakan katanya ya. Oke, baik. Ini dari WhatsApp Aping di Languan, Waleure. Selamat pagi Bung Mike, selamat Paskah. Puji Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Mohon topangan doa, kaki sakit sebelah kiri, asam urat. Ya, buat Pak Pendeta dan Bung Mike, terima kasih. Aping di Languan. Oke, kita ke line telepon lagi. Shalom, selamat pagi. Om Boy balik ini ya. Oh, Pak Boy tadi, ya. Oke. Pak Gimana? Pendeta, barusan dengar ini hidup baru. Sekarang kamu bilang ada saudara, tapi dia di denominasi lain, bukan kotoran. Kita lihat dia hidup itu kata kasar kumpul kebo. Mar ada iko perjamuan. Oh, Kira-kira bagaimana itu Pak Pendeta? Makasih. oke. Baik. Wow, luar biasa pertanyaan ini Pak Pendeta ya. Mungkin ada juga hal-hal yang lain pastinya ya. Oke, terima kasih Pak Boy yang ada di Tomohon. Ya, ini menanggapi dua penelpon ini bagaimana Pak Pendeta? Iya. Kalau kita jawab dulu ya apa yang disampaikan oleh Pak Sage, sebenarnya hampir sama dengan Pak Iya, Rudi Pak di Rudi, Dailem. ya. Mau mengingatkan kita betapa Tuhan itu sayang pada orang. Dan kalau orang masih takut Tuhan, ya kita harus katakan puji Tuhan, Bu Mike ya. Bahwa peristiwa alam mengingatkan kita bahwa fokus kita Tuhan kasihnya, begitu. Ini bukan peristiwa alam biasa. Ya, artinya bahwa kalau lewat peristiwa alam membawa kita pada sebuah perubahan hidup, pertobatan, ya ini dahsyat. Ya. Tapi yang kedua dengan pertanyaan daripada Pak Boy, ya memang kita tidak juga bisa menghakimi ya setiap perjalanan kehidupan orang, gitu ya. Karena setiap orang kan itu berdosa. Gitu. Kalau misalnya kita menyadari bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, dia mau baking dosa apapun, termasuk boleh dikatakan orang nado bilang dia mau tambio kah, dia mau PSK, ya. Dia mau wanita berdosa seperti dalam Alkitab. Apa yang Yesus bilang? Ya, Yesus bilang bayangkan dia menangis, ya, dia meminyaki kaki Yesus, dia mencium kaki Yesus. Ya, ini tanda bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Ya, artinya kadang orang memang manusia hanya bisa melihat ya kekurangan setiap orang gitu ya. Kadang kita melupakan kekurangan kita. Iya. Ya. Betul bahwa di Jumat Agung itu adalah peristiwa yang ajaib, peristiwa yang suci dan kudus. Sekarang pertanyaannya, apakah itu hanya untuk orang-orang yang suci? Ya. Darah Yesus itu apakah hanya untuk orang-orang yang suci? No. Justru darah Yesus itu untuk kita yang berdosa. Bayangkan Rasul Paulus bilang, di antara mereka yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Ini mau kasih ingat buat orang, banyak tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya. Orang ini sudah lahir berdosa. Tapi kenapa Tuhan mau memurnikan kita? Karena Yesus bilang, aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapa? Orang. Ya, jadi sebenarnya ini juga pelajaran berharga buat kita. Bahwa ketika kita hadir dalam sebuah perjamuan kudus, ya, ini bukan hanya soal penyucian diri. Ya. Orang boleh munafik di depan orang bahwa orang luar biasa. Tapi kalau orang hati le munafik, ya Tuhan tidak suka. Tuhan kan melihat hati, gitu. Ya, tapi kalau misalnya dia merasakan bahwa dia ini adalah orang berdosa yang sudah melakukan pelanggaran dan ini kesempatan kita momen untuk mau berubah, ya, dan kita bisa menunjukkan itu dalam sebuah kehadiran persekutuan beribadah, why not? Ya, kenapa tidak? Ya, jadi memang ini berita kepada dunia, ya, siapapun kita,
apapun dosa kita, berapa banyak dosa pun, Yesaya bilang, sekalipun dosamu merah seperti kermis, akan menjadi putih seperti salju. Jadi ini karena pengorbanan Kristus. Jadi jangan alergi nih, Bung Mike, ini mau saya ingat petorang ya. Jangan alergi dengan orang berdosa ya. Karena memang orang ini juga orang berdosa. Tapi jangan juga cepat kita menghakimi dengan mengatakan ngana rupa betul-betul, ngana rupa suci-suci. Ya, kalau orang ketuk mau hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, ya kita juga tidak bisa menghakimi orang bicara hidup yang benar. Ya, gitu. Oke. Ini dalam rangka ikut perjamuan kudus ya. Ini saudara kumpul kebo. Bagaimana ketika ibadah setiap minggu? Dia juga tetap ikut. Apakah memang masih layak dia untuk beribadah? Iya. Jadi saya mau bilang Bung Mike bahwa ya manusia melakukan kebaikan itu kadang dia perhitungkan ya Bung Mike ya. Iya. Wah, yang kita bikin ini ternyata DP efek begini. Tapi ketika manusia bikin dosa, dia akan pernah perhitungkan efeknya. Ya, kadang nanti penyesalan di bagian belakang. Ya, jadi sebenarnya ini mau mengingatkan kepada kita, ya, kalau kita sudah hadir dalam perjamuan kudus, kita sudah mau memberi diri dan hidup kita pada apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Ini kasih ingat apa orang Bung Mai. Kalau orang sadar bahwa orang berdosa, jangan bikin ulang. Ya, ya. Kebanyakan kan manusia, DP kesadaran itu kurang. Ya, hari ini dia bikin baik, bikin benar, besok dia bikin lagi. Ya, dia pikirkan Tuhan so tebus DP dosa. Asikan Tuhan so tebus DP dosa. Tapi ingat, betul Tuhan tebus terang dosa bukan seenaknya kita melakukan dosa. Kita tidak perlu lagi menyalibkan Yesus. Apalagi kita mau hidup dalam kemunafikan. Ya. Kalau orang datang setiap minggu, dapat lihat di setiap minggu orang beribadah, wah luar biasa sekali orang. Orang kehidupan di belakang tidak pernah berubah sama Jo. Ya. Jadi mau kasih ingat kepada orang, ya, bahwa kalau orang betul-betul mau datang pada Yesus, setelah kita datang bukan hanya sekedar formalitas supaya orang lihat dia rajin masuk gereja, bukan. Tapi kehidupan kita yang betul-betul diubahkan. Kalau setiap minggu tempe hidupnya tidak ada perubahan, bikin apa? Ya, betul. Tuhan kan mau tempe hidup mesti ada perubahan, bukan tidak. Ya, gitu. Jadi ini kasih ingat orang. Jangan rasa karena Tuhan mau tebus tompe dosa, lantas orang berubah dan ikut-ikut tompe mau. Ini boleh ya. Gitu. Tapi memang kadang-kadang ya banyak dari kita yang ragu, padahal kuasa Tuhan itu dahsyat luar biasa Pak Pendeta ya. Amin. Oke. Baik, kita ke penelpon ini, penelpon terakhir ya. Baik, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Selamat Michael. pagi, Mamna Eman. Selamat Pasca. Iya. Selamat Pasca Bapak juga. Pendeta Dr. Alfred Deleno. Iya. Selamat Pasca. Selamat Pasca, Mamna. Silakan, yang singkat saja Mamna. Pasca. Ya. Iya. Bagi orang yang tidak percaya satu kebodohan, tetapi Pasca bagi orang yang percaya ada satu kemenangan. Ya, orang menang. Pak Pendeta Cumutali itu tanah goyang. Memang kita bilang Tuhan terima kasih. Waktu tanah goyang kita sementara minum Pak Pendeta, kontak ke rumah papang tuh babuni krukrak, kita lari di kamar, kita cuma angkat tangan, kita bilang Tuhan terima kasih untuk kedahsyatanmu luar biasa. Engkau buat apa aja buat kami manusia. Mau goyang, mau banting, mau pelaka, mana-mana Pak Tuhan. Banyak orang yang sudah takut karena saya sendiri kan di rumah. Dong pikir aduh kasihan tuh mam bagaimana dia. Kita bilang kita ada Tuhan, kepada yang mau takut ke kita. Ya toh mau mati sekarang nanti. Yang penting orang ada melakukan yang terbaik buat Tuhan lewat manusia yang ada. Pasca ternyata dengan tanah goyang Pak Pendeta, Tuhan mengingatkan Pak orang semua. Sehingga itu hari Jumat memang betul itu orang ada masuk gereja katuk memang banyak sekali memang. Ya, jadi itu satu peringatan Tuhan buat kita semua. Ternyata katuk orang masih takut ke Tuhan kan, masih beribadah. Masalah itu kekurangan. Ya, sedangkan orang semangati kadang-kala jaga tasalah, jaga taslep, apalagi itu orang kurang mengerti. Jadi kalau dia jaga taslep, nah, orang juga sebagai hamba Tuhan mesti sabar untuk melayani jiwa-jiwa seperti ini. Dan biar ini pasca ini Pak Pendeta, ya, menjadi kekuatan buat kita orang percaya dengan semua yang terjadi.
apalagi yang di Timur Tengah sana ya. Orang berdoa tetap terus buat bangsa Israel, Amerika dan bersama Iran. Yang saat ini kami tahu itu semua Tuhan izinkan. Baik. Dan apakah ini Pak Pendeta sudah akhir zaman? Apa yang terjadi? Tuhan menyatakan kuasa dan kedahsyatan. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Oke, shalom damai di hati. Apakah ini sudah menjadi salah satu tanda akhir zaman? Bagaimana Pak Pendeta? Iya. Jadi tanda-tanda zaman itu di Alkitab bilang ya torang selalu jali ya Bung Mai. Ya. Sudah terbukti. Dan ya? orang akan tahu kalau angin dari barat itu akan datangnya hujan gitu ya. Dan angin dari selatan katanya akan datangnya panas. Itu tanda-tanda alam kan Bung Mai. Tapi kedatangan Tuhan kan tidak ada orang yang tahu Bung Mai. Ya. Iya, betul di zaman ini sudah banyak ada perubahan. Ya. Tapi ya orang harus tahu bahwa kedatangan Kristus itu bagaikan pencuri pada waktu malam. Maka saya ingat orang bahwa tidak ada satupun orang yang tahu. Hari ini orang berjaga-jaga jadi datang. Orang besok berjaga-jaga nyak jadi datang. Tapi orang nyak berjaga-jaga waktu orang tidur, dia datang. Ya. Kan Pak Pencuri nyak bilang begini, Bung Mike, besok kamu pencuri di rumah ya. Iya. Oh, Bung Mike pasti mau apa? Mau berjaga toh? Oh, dia mau datang ini mau pencuri. Jadi sebenarnya itu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Ya, tanda-tanda zaman sudah mengiyakan itu. Tapi kita tidak tahu pastinya kapan. Sebenarnya mau saya ingat orang, tanda-tanda zaman ini kasih ingat orang untuk hidup benar. Hidup dalam apa yang Tuhan mau. Supaya Tuhan mau datang kapanpun, orang bisa hidup dalam kebenaran. Ya, yang Tuhan pikir masih lama, akhirnya orang masih hidup dalam dosa. Gitu, tidak ada perubahan. Begitu. Tidak ada perubahan. Oke, baik. Pak Pendeta, mungkin yang terakhir ini bagaimana kita bersyukur ketika kita belum melihat hasil, tapi kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Ya, itu hebat sekali Bung Mai pernyataan. Walaupun ada tuh lagu bilang, walaupun ku tak dapat melihat, ya, tapi orang yakin, itu tuh iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini harapkan ya, pengharapan iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun tongnya lihat, tapi itu adalah bukti. Ini iman. Jadi ketika orang punya pengharapan di dalam Kristus, percayalah waktu Tuhan yang terbaik buat kita, gitu, Mike. Oke, baik. Baik, luar biasa Pak Pendeta. Ya, mungkin sebagai kesimpulan dari perenungan firman Tuhan kita dan ditutup dengan doa. Silakan Pak Pendeta. Oke. Jadi mau katakan kepada kita, ya, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu dahsyat. Kemarin pemuda menyatakan itu dalam bentuk selebrasi. Ya, Manado macet. Orang mau cari jalan kemana-mana luar biasa. Inilah tanda kepada kita bahwa kalau Kristus telah bangkit, ya kita bersorak kemenangan atas kasih karunia Tuhan. Besok juga kita akan ada pada perayaan Paskah Nasional. Ya. Dan karena itu mungkin macetnya juga di mana-mana. Tapi mari kita mau bersyukur pada Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menikmati kasih karunia Tuhan, ya. Anugerah Tuhan itu besar buat kita semua. Tidak terkecuali siapapun kita. Keselamatan adalah anugerah daripada Allah. Secara cuma-cuma dia beri, secara gratis. Karena itu mari kita tetap berharap pada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih banyak untuk hari ini. Firman-Mu telah disampaikan. Engkau sendiri yang menerjemahkannya dan memberkatinya. Berkat itu serah di Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati bahkan para kru. Hamba-Mu Bu Michael Chia diberkati pribadi, keluarga, tapi juga bersama dengan tim yang bertugas hari ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Pro 1, Pro 3, dan Pro 4 ada dalam berkat dan anugerah. Kami juga mau berdoa untuk Pak Boy dan anak Ruli di Tomo, Ibu Seska di Minut, Bapak Rudi di Lelem, Bapak Sage di Bitung, Bapak Apin, dan Mamna yang ada di Banjar. Tuhan menolong memberkati mereka. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Ibu Tamangendar, Bapak Yunus Pangemonda, Ibu Poluan, Ibu Sumampo Putung, para lansia yang ada di Abraham Serio Sentra. Orang tua Bapak Frankie, biar kira Panelewan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, lindungi dalam kemurahan dan kebaikan. Bahkan secara khusus Tuhan berkati pelaksanaan Paskah Nasional pada besok hari. Biar kiranya Tuhan yang menolong menyertai mulai dari pagi-pagi benar. Persiapannya sampai pada pelaksanaan. Tuhan sendiri ambil alih.
dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati panitia penyelenggara. Semuanya berjalan dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami akan melanjutkan tugas kami hari ini. Kami mohon Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pekerjaan dan pelayanan bersama keluarga. Dan pendengar serta pemirsa, dengan demikian saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga pagi ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, dan selamat pagi. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membantu